Terima kasih sebelumnya Mas Adnan. Perkenalkan nama saya Egi. Ini screen-nya sudah terlihat ya? Sudah Mas Egi. Oke, baik. Oke, mungkin tanpa banyak basa-basi saya langsung aja. Nah, ini mungkin agenda yang akan kita bahas pada hari ini. Sebenarnya apa itu protokol gateway secara umum, kemudian juga line up dari ATOK protokol gateway, kemudian juga list protokol yang digunakan dalam protokol gateway itu apa aja, kemudian juga saya juga akan menjelaskan ada application and architecture dari protokol gateway, kemudian juga ada sedikit tampilan untuk web konfigurasinya juga, kemudian juga saya akan menjelaskan Inode Designer yang merupakan tools untuk konfigurasi dari protokol gateway. Nah, secara umum tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dewa ya, protokol gateway ini akan mengkonversi dari protokol satu ke protokol yang lain seperti itu. Nah, protokol gateway ini juga bisa berjalan bersamaan antara klien ataupun server, kemudian juga master atau slave gitu. Jadi device ini bisa berupa jadi klien dan juga server sekaligus seperti itu. Nah, ini merupakan line up atau protokol gateway. Kita mempunyai 8901, 5904, 5908, 5916, dan juga ada 5900. Nah, semua ini mungkin perbedaannya hanya di portnya saja. Seperti port serialnya. Mungkin ini ada 4 port serial, maupun ada 16 port serial, kemudian juga ada 1 port serial. Nah, berikut ini adalah list protokol yang disupport oleh protokol gateway ATOK. Nah, ini ada Modbus. Nah, Modbus ini seperti ada Modbus master, Modbus slave, kemudian juga ada Modbus TCP seperti klien, kemudian server, kemudian juga support oleh 61850 untuk AIC-nya, kemudian juga ada 101, 103, 104, dan di NP3. Nah, ini mungkin adalah aplikasi dari protokol gateway ya. Kita bisa lihat dari sini, ini adalah SCADA. Ini adalah SCADA, merupakan master untuk mengambil value dari ID yang ada di bawah ini yang menggunakan protokol AIC 61850. Nah, ini akan terhubung melalui Ethernet kalau kita lihat ya. Nah, berarti SCADA ini kalau dalam konsep klien ataupun server, SCADA ini merupakan klien yang akan menerima value dari server seperti itu. Kemudian juga kita lihat pada poin nomor 3, ini merupakan adalah device yang menggunakan protokol Modbus RTU. Dalam hal ini dia berarti menggunakan interface serial. Berarti device ini merupakan slave yang akan mengirimkan data ke master seperti itu. Dalam hal ini protokol gateway juga sebagai master dalam hal untuk si serial atau Modbus seperti itu. Jadi yang tadi saya bilang dia akan berjalan bersamaan, dia sebagai master ataupun slave, kemudian juga dia bisa berjalan sebagai klien ataupun server seperti itu. Nah, mungkin ini kita bisa arsitekturnya secara umum ya. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada 3 poin. Nah, yang pertama itu adalah protokol gateway dalam sisi server atau slave side. Nah, kita bisa lihat ini merupakan ada protokol server 1, protokol server 2 sampai 3 ini. Ini akan terhubung juga dengan protokol kliennya di sisi sebelahnya, di sisi nomor 2. Kemudian juga dari sisi eksternal sendiri, ini kalau kita bisa lihat kan ada protokol client Ethernet, kemudian juga ada protokol 3 ini master serial. Nah, ini akan dimasukkan ke dalam database protokol server. Nah, ini kita lihat dari eksternal dari sisi server atau slave seperti itu. Kalau kita lihat poin nomor 2, nah, di sini ada protokol slave serial. Nah, ini dari sisi eksternalnya dari client atau master side. Nah, dari device ini akan masuk ke protokol client database. Nah, sedangkan ini adalah application data hub.
fungsinya adalah untuk memapping value-value yang sudah dikirim oleh device seperti itu. Jadi misalkan ada value apa, itu akan masuk ke protokol yang mana seperti itu. Nah, itu untuk arsitektur dari protokol gateway itu sendiri. Nah, berikut ini adalah contoh web konfigurasi dari atau protokol gateway. Sebenarnya sangat simpel ya. Ini kita bisa lihat seperti ada model name-nya, kemudian juga ada kernel-nya, dan lain-lain. Kemudian juga di sini kita hanya men-setting untuk network-nya, kemudian juga SNMP-nya juga seperti itu. Nah, ini untuk konfigurasinya. Nah, protokol gateway itu membutuhkan suatu tools untuk memapping. Sorry. Ya. Ya, pada Oke. Ya, Inode Designer ini berfungsi sebagai tools atau software untuk memapping data antar protokol dalam protokol gateway itu sendiri. Mungkin kita bisa lihat detailnya. Nah, dari sini kita bisa lihat Inode Designer itu berfungsi untuk mengkonfigurasi setiap port. Kalau kita bisa lihat tadi port-port yang ada protokol gateway itu berupa ada misalkan Ethernet atau phone serial, itu harus dikonfigurasi melalui Inode Designer. Jadi masing-masing port itu memiliki mapping tersendiri seperti itu. Nah, output dari Inode Designer ini berupa project file. Nah, project file ini akan dikirim ke protokol gateway untuk dapat di running di protokol gateway. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan melakukan sedikit demo ya. Ini akan saya jelaskan topologi demonya sedikit. Jadi kita akan membuat demonstrasi untuk AIC 104 sebagai klien. Ini anggap aja kita sebagai SCADA seperti itu. Kemudian juga slave-nya itu akan berubah Modbus server. Seperti itu. Nah, kemudian ini protokol gateway-nya akan kita setting sebagai 104 server di sisi atas, kemudian juga di sisi bawahnya kita akan melakukan konfigurasi untuk Modbus client. Sehingga nantinya Modbus server akan memberikan value ke Modbus client, kemudian juga akan diterjemahkan menjadi 104 server yang akan diteruskan lagi ke 104 client. Mungkin rekan saya Gena akan mempresentasikan atau melakukan demo. Oke. Oke, sangat menarik untuk materi yang tadi disampaikan oleh Mas Egy. Mungkin jika sampai sini ada pertanyaan, bisa ditaruh di kolom chat, atau ada pertanyaan tentang Atop bisa ditanyakan juga dan ditaruh di kolom chat, yang nanti di sesi ketiga akan kita jawab pertanyaannya. Di sesi ini selanjutnya akan dilakukan demo secara live oleh Mbak Gena. Jika ada dari peserta yang ingin minta presentasi tadi, boleh menghubungi kita melalui WA juga ya. Halo, selamat pagi semuanya. Setelah tadi mendengarkan penjelasan mengenai protokol gateway dari Mas Egy, sekarang saya di sini akan melakukan demonstration untuk protokol gateway. Di sini kita menggunakan protokol gateway tipe PG5904B. Nah, PG5904B ini memiliki 2 port Ethernet dan 4 port serial. Oke.
Nah, di sini seperti topologi yang tadi, kita akan melakukan convert protokol dari Modbus ke 104. Di sini kita menggunakan software test protokol. Dari PC1 kita terhubung atau terkoneksi dengan LAN 1 dan PC2 terkoneksi dengan LAN 2. Nah, PC1 yang terkoneksi dengan LAN 1, kita akan membuka software protokol IC 104, dan PC2 yang terkoneksi dengan LAN 2, kita akan membuka software test protokol Modbus LAN. Nah, pertama-tama kita buka manajemen utility terlebih dahulu untuk mengetahui IP dari si protokol gateway. Nah, di sini untuk IP address-nya 10.0.50.100. Ini yang terhubung ke LAN 1, lalu kita bisa buka web untuk membuka web configuration-nya. Nah, di sini IP PC saya sudah satu subnet dengan IP protokol gateway yang tadi 10.0.50.100. Di sini langsung kita ketik aja 10.0.50.100. Lalu kita masukkan username dan password. Nah, ini untuk overview dari si Modbus, dari si protokol gateway. Nah, untuk protokol gateway yang protokol yang isi ada di dalam protokol gateway ini, itu bisa kita lihat di sini, yaitu ada 04ES dan MBSC. Nah, ini artinya protokol 04ES, protokol gateway ini sebagai server, dan untuk nanti protokol tesnya itu sebagai client. Dan MBSC ini ada di dalam protokol gateway sebagai client, dan nanti tesnya sebagai server, seperti itu. Nah, setelah itu kita buka Inode Designer. Inode Designer ini merupakan software configuration untuk protokol gateway. Ini kita start new project. Nah, untuk di project baru ini kita add device. Kita pilih device-nya karena kita di sini menggunakan PG5904B, jadi kita pilih PG5904B. Nah, ini untuk tampilan dari device PG5904B memiliki 2 LAN dan 4 COM. Dan LAN 1 terhubung ke PC1, LAN 2 terhubung ke PC test dulu. Nah, LAN 1 ini kita ke ETH1, lalu kita sesuaikan IP address-nya sesuai dengan yang ada di web configuration. Di sini kita bisa klik network settings untuk melihat IP address-nya. Di sini terlihat IP address LAN 1 10.0.50.100. Ini bisa kita sesuaikan di Inode Designer-nya. Di ETH1 10.0.50.100. Lalu kita ke ETH2 untuk menyesuaikan juga IP address-nya. 14. Di sini kita sesuaikan IP address LAN 2 192.168.1.1. Kita sesuaikan di Inode Designer 192.168.1.1. Nah, ETH1 IP address-nya sudah sesuai dan dia terhubung ke LAN 1, ke PC1, PC test 1, yaitu kita akan menggunakan tes software 104 server. Di sini kita add protokolnya, di sini kita menggunakan 104 sebagai server. Lalu di ETH2 terkoneksi dengan PC test 2, dan kita akan menggunakan Modbus Slash sebagai tes protokolnya. Kita add ADH
file application dan pilih protokolnya yaitu Modbus sebagai client. Sebelum kita mengisi kolom server, kita harus terlebih dahulu mengisi kolom client. Yang pertama, untuk Modbus client ini kita isi IP address-nya. IP address-nya itu merupakan IP address PC2, karena di PC2 kita akan membuka Modbus Lab, jadi IP address-nya merupakan IP address PC2 Lab. Di sini kita bisa melihat PC2. Di sini saya menggunakan TeamViewer untuk melihat PC2. Oke. Ini bisa kita lihat IP address PC2. Nah, untuk IP address PC2 sendiri 192.168.1.87. Sudah satu subnet juga dengan LAN 2 dari protokol gateway. Berarti kita isi di inode-nya 192.168.1.87. Nah, untuk demo kali ini kita akan menggunakan satu data. Di sini kita isi data misalnya voltage, kita ingin melihat value dari voltage. Jadi kita pilih fungsinya read holding register. Lalu start address-nya misalnya 1000 dan count-nya 1. Oke, nah di sini data yang tadi sudah kita add sudah terlihat ada di dalam kolom Modbus client. Lalu kita ke ETH1 ke 104 server, lalu kita add reference dan tambahkan data yang tadi kita mapping datanya. Nah, di sini kita pilih tipe datanya measure value normalized karena di sini kita akan membaca nilai value dari voltage tadi. Lalu untuk start IO-nya kita kasih address 100 dan kita pilih prepare. Nah, setelah kita sudah mengisi data dari klien dan dari server juga sudah kita mapping data dari klien, kita bisa send konfigurasi yang sudah kita mapping di Inode Designer ini ke protokol gateway. Dengan cara kita ke file, lalu generate and send configuration file. Oke, kita send configuration file. Oke. Nah, di sini device akan melakukan reboot untuk memperbarui configuration file yang sudah ada di protokol gateway sebelumnya. Jadi setelah melakukan reboot ini, device sudah terisi oleh configuration file yang tadi kita kirim. Setelah itu, pada PC Test 1 ini, kita akan membuka IC test untuk 104. Di sini. Lalu untuk PC 2, kita sekarang ke PC 2 untuk membuka Modbus Lab. Oke, di PC 2 kita menggunakan software test Modbus Lab untuk Modbus client. Nah, di sini kita lakukan setting terlebih dahulu di Modbus Lab parameternya, kita ke setup. Lalu di sini kita samakan dulu untuk setting parameternya sama seperti yang ada di Inode Designer yang tadi kita config. Di sini start address-nya 1, lalu address-nya 1000. Bisa kita masukkan. Ini start address 1 dan address 1000. Lalu quantity-nya di sini count-nya 1. Jadi kita masukkan 1.
Lalu kita connect. Nah, di sini untuk connection-nya sendiri menggunakan Modbus TCP/IP karena yang terhubung ke PC Test 2 ini kita menggunakan interface LAN. Lalu kita lihat dulu communication-nya, apakah sudah ada data communication. Nah, di sini sudah terlihat ada masuk data communication-nya. Lalu kita bisa ke PC Test 1 untuk tes IC 104 servernya. Nah, di sini untuk IP address-nya karena PC Test 1 ini terhubung ke LAN 1 protokol gateway, jadi untuk IP address-nya diisi dengan IP dari protokol gateway LAN 1, yaitu 10.050.100 ini sama. Lalu untuk ASDU address-nya bisa kita lihat di inode designer yang tadi telah kita config di setting sini. Kita lihat ASDU address-nya 1 dan TCP port-nya 2404. TCP port 2404 ini merepresentasikan untuk port 104 protokol. Jadi ini sudah sama portnya dan ASDU address-nya 1. Lalu untuk IO address sendiri tadi juga sudah kita config, itu 100 IO-nya. Ini kita isi 100. Oke, kalau sudah sama semua kita klik start. Nah, di sini sudah terkoneksi dengan IP 10.050.100 yang mana ini merupakan IP dari protokol gateway yang terkoneksi dengan PC Test 1. Lalu kita start DTF. Oke. Nah, di sini sudah terkoneksi, kita bisa ke PC Test 2, ke Modbus Labs, dan mengisi value. Misalnya kita isi value-nya 80. Lalu kita cek di IC test, value-nya 80, tapi di sini kita lihat dia value-nya 50. Nah, kenapa di IC test value-nya 50, sedangkan di Modbus Labs tadi kita isi value 80? Karena untuk IC test itu dia datanya menggunakan hexa, sedangkan di Modbus Labs ini sekarang kita menggunakan sign. Jadi kita ganti dulu terlebih dahulu menggunakan hexa. Nah, ini sudah terlihat 0x0050. Nah, datanya sama yang tadi dibaca 50. Nah, sekarang karena sudah menggunakan hexa, kita juga bisa coba langsung ganti saja. Misalnya 100. Karena sudah langsung hexa, jadi di sini pembacaannya langsung angka hexanya itu 100. Seperti itu. Oke. Untuk informasi lebih detail, silahkan kunjungi website kami di www.atopiot.com dan www.atoponline.com atau email ke indonesia@atop.com.tw.